ide yang ingin saya berikan, bagaimana kalau mobil-mobil patroli lalu lintas itu dipasangi barcode dan tulis di bawahnya, scan saya kalau saya baik. Sehingga ketika polisi-polisi itu melakukan aktivitas kemanusiaan di jalan, menolong orang mogok motornya, membantu masyarakat yang lagi kesulitan, itu dia secara sadar atau tidak sadar men-scan barcode di mobilnya dan memberikan apresiasi langsung. Begitupun mungkin di motor, begitupun mungkin ketika ada operasi resmi yang di papan-papan bahwa ada operasi ditaruh barcode, atau di rompi polisi ditaruh barcode. Scan saya kalau Anda senang sama polisi. Masyarakat bisa langsung scan tanpa perlu kita bersusah payah punya kamera sendiri untuk memviralkan hal-hal itu. Saya kira masyarakat akan sukarela, akan senang melihat polisi-polisi baik dan akan men-scan dan akan memviralkan sendiri. Kalau itu yang bisa kita lakukan, ada QR, ada mungkin live cam, saya kira itu yang akan mematikan yang saya bilang tadi 0,00 sekian polisi yang masih melakukan hal-hal yang seperti yang kita tidak inginkan. Jika orang tak percaya apa kata kita, maka biarkan teknologi yang membuktikan niat baik kita. Biarkan barcode itu yang berbicara. Biarkan masyarakat sendiri mengapresiasi hal-hal yang dilakukan oleh anggota lalu lintas menjadi simpatik oleh masyarakat kita. Kita bicara tentang pelayanan di jalanan, bukan tentang polisi lantas yang berkuasa di jalanan. Karena polisi lalu lintas itu sesungguhnya bukan hanya pengatur jalanan, tapi polisi lalu lintas itu adalah penjaga wajah bangsa di setiap simpang kehidupan. Macet disalahkan, hujan tetap bertugas, terik membakar tetap tegak walau lelah. Saat demo ricu, batu terbang bebas, Polantas jadi sasaran padahal dia tidak salah. Hari ini kita tidak bicara soal seragam dan pangkat. Kita bicara hari ini soal tentang hati, tentang kepercayaan masyarakat yang kita perjuangkan agar kepercayaan masyarakat selalu bersemayam dalam hatinya tentang Polantas. Bagaimana sih realitas masyarakat kita sekarang memandang polisi lalu lintas? Saya tanya tadi Pak Dir di belakang, Pak Dir, berapa sih jumlah Polantas di Sulawesi Selatan? Jumlah Polantas di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 1.500 orang. Yang sering viral itu hanya 0,00000 sekian, bukan 0,1. Yang 0,0 sekian itu yang bisa merusak 1.500 orang lalu lintas. Apa yang biasa kita temukan menjadi realitas di lapangan? Ini soal persepsi. Dari 0,00 sekian itu, persepsi masyarakat masih mencurigai penindakan lalu lintas di jalan itu sebagai ladang pungli. Sekarang sudah ada etle, tapi etle ini belum menjangkau seluruh wilayah, sehingga masih ada celah yang banyak soal tilang manual. Tidak banyak orang yang tahu bahwa polisi sesungguhnya itu berdiri sejak subuh. Yang banyak mereka tahu adalah yang viral dari 0,00 sekian itu. Padahal hampir sebagian besar anggota Polantas kita bergerak dari rumahnya subuh. Kenapa? Agar jalanan bisa berjalan lancar, agar orang bisa ke kantor bisa berjalan lancar, agar anak sekolah bisa ke sekolah bisa berjalan lancar. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati. Hari ini mungkin polisi lalu lintas berdiri dalam berbagai macam sorotan, tapi besok insya Allah dengan komitmen bersama kita akan berdiri dengan pelukan masyarakat, pelukan kepercayaan rakyat, tapi tergantung apa yang kita lakukan di jalanan. Saya selalu menyampaikan bahwa etalase depan kepolisian Indonesia itu sesungguhnya ada pada polisi lalu lintas. Banyak hal-hal kecil bisa dilakukan Bapak Ibu. Kadang kita mengeluarkan biaya besar berkegiatan untuk polisi cilik. Padahal ada yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya besar. Saya kasih contoh, 50 meter dari rumah Wakapolda. Di situ ada kompleks sekolah SD. Satu kompleks itu 3 SD dan di sampingnya ada SMK. Saya bisa membayangkan kalau setiap pagi saja, sejam saja, jam 6 sampai jam 7. Ada polisi lalu lintas yang menyeberangkan anak SD yang diantar oleh bapak ibunya ke sekolah, yang mungkin bapak ibunya juga buru-buru ke kantor setiap hari.
Apa kira-kira yang terjadi dalam pikiran anak itu setiap pagi yang ada di kepalanya? Yang ada di kepalanya pasti polisi lalu lintas itu sungguh luar biasa dan sungguh sangat baik. Di Makassar tidak banyak sekolah yang berada di poros. Kalau kita mau membangun persepsi atau citra polisi lalu lintas dari kecil, maka hal-hal kecil itu mungkin bisa kita lakukan. Kenapa? Kita akan memberi dalam pikiran anak kecil itu bahwa wajah pertama yang dilihat mereka setiap pagi tentang bagaimana hidup di negara Indonesia ini adalah dengan melihat polisi yang simpatik setiap hari, yang menolong mereka, hanya menyeberang jalan atau mengantar mereka, menuntun mereka masuk ke gerbang sekolah. Ini mungkin perlu dipikirkan Bapak Ibu, sehingga anak-anak itu akan tumbuh menjadi dewasa, akan selalu menghargai dan mencintai polisi lalu lintas secara khusus dan polisi Indonesia secara umum. Ibu Andi Ulfa, saya kira tidak banyak polisi lalu lintas yang mendapatkan penghargaan Hugeng Award. Saya bikin pantung khusus untuk dua orang ini. Ketika Mahir berkata putar balik, itu bukan hanya untuk pengendara. Ketika Andi Ulfa membuat inovasi meja tanpa laci, itu bukan soal budaya kerja saja, tapi itu pesan moral untuk kita semua. Ada polisi kerja cari alasan, ada pula yang kerja cari kesempatan. Tapi Mahir dan Andi Ulfa itu beda tatanan. Satu jaga jalan, satu jaga meja, dua-duanya jaga kehormatan polisi lalu lintas Indonesia.